Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Secara etimologi, istilah koperasi berasal dari kata cooperation, yang berarti kerjasama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada tujuan dari koperasi. Tujuan dari koperasi sendiri yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Lalu untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Lalu membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Dan yang terakhir, koperasi juga berperan serta dalam membantu tatanan perekonomian nasional. Fungsi koperasi. Menurut Undang-Undang Pasal 4 Nomor 25 Tahun 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gulunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, koperasi pun dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Dan yang ketiga, koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Yang pertama yaitu jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Dibagi menjadi dua, apa aja sih? Yang pertama, koperasi primer yang memiliki minimal anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi ini terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Namun koperasi sekunder bisa dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama, koperasi pusat. Koperasi pusat beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua merupakan gabungan koperasi yang merupakan anggota minimal 3 koperasi pusat. Dan yang terakhir yaitu Indokoperasi. Indokoperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Lalu selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama yaitu koperasi unit desa. Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi di bidang pedesaan, terutama pertanian. Selanjutnya ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Dan yang terakhir yaitu Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan juga siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku, pakaian, dan juga masih banyak lagi. Lalu yang terakhir yaitu jenis koperasi menurut teori klasik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama koperasi pemakaian, yang kedua penghasilan atau produksi, dan yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Pertama ada koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian atau kebutuhan mahasiswa kayak contohnya alat tulis atau seragam. Koperasi ini yang ada di sekolah kita atau sekolah-sekolah pada umumnya. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa, misalnya koperasi peternak sapi menjual susu dan koperasi peternak lebah menjual madu. Selanjutnya ada koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen tadi, tetapi yang disediain oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya, misalnya koperasi jasa asuransi. Selanjutnya ada koperasi yang berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam.
Dia tuh koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Yang kedua, ada koperasi serba usaha (KSU). Dia koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam atau unit pertokoan. Sejarah koperasi. Koperasi awalnya berkembang di Eropa pada awal abad ke-19. Saat itu, pria kebangsaan Skotlandia, Robert Owen, menggagas konsep koperasi. Owen membuat konsep koperasi atas dasar kerjasama pada awal revolusi industri. Robert Owen kini dikenal sebagai Bapak Koperasi Dunia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh seorang pamong praja Patih Raden Arya Wirya Atmaja pada tahun 1890. Dia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh limpah darat atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya.